Le kesempatan niki jemaah sekalian sebagai watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, bahwa kata ulama ya la yahtasibu annas siyama imsakul anil muftirat. Jangan pernah kamu menyangka bahwa puasa itu sekedar menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Walakin annas siyama imsaku anil mubtira bisawabih. Lagu puasa niki jemaah sekalian dipahami juga, puasa itu menahan diri dari seluruh hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi puasa niki ndik na cukup tak artiang ya tanjaga diri talekan simbatalang puasa doang. Tetapi yang dinamakan puasa itu kata ulama menahan diri dari seluruh hal yang membatalkan pahala puasa. Itulah sebabnya ada khawatir kajian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin laisa lahu min siyamih illal ju' wal atash. Banyak di antara kalian yang berpuasa tapi tidak memiliki pahala dari puasanya kecuali mendapatkan lapar dan dahaga. Saino jemaah sekalian, dengan tidak mau pahala puasa, ada beberapa penyebab pahala puasa batal gara-gara tegawe ia. Di antaranya adalah al-kizbu. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazair, beliau mengatakan yang membatalkan pahala puasa itu diantaranya adalah al-kizbu. Tak daran kizbu ibu-ibu. Mun bahasa kami tolek timuan yang dengan lenek nggih. Al-kizbu ino bahasa lenek dengan silekak. Bahasa bukan bahasa dasar lekong bohong. Lekak masih. Nah, dengan si lekak, dengan si bohong bulan puasa batal pahala puasana, tetapi tidak batal puasanya dan tidak wajib qada. Lagu lamun dengan lekak, dengan bohong, berdusta, pahala puasana jadi batal. Ibu-ibu ndak ada ajak le semama, ada batal pahala puasa ndak. Wah buik kepeng sirubin pak, padahal mah sebor. Ya Allah, Allah tidak suka kepada hambanya yang suka berbohong. Wailul likulli naba'in asim. Ing Allah Ta'ala le Quran. Celaka dengan si girang bohong bareng dengan si gawe dosa. Nek na suka Allah Ta'ala kita hambanya yang berbohong, berdusta. Ya, wailul likulli naba'in asim. Wail, celaka, rugi. Siapa mereka? Dengan si suka dusta bareng dengan si gawe dosa. Lebih-lebih dengan berbohong bulan puasa, bulan Ramadan. Dan dengan si bohong niki kumbek nanya temang ya si ulama. Salah satu perbuatan yang membatalkan pahala puasa karena tandan dengan munafik. Lekak ino tandan dengan munafik. Ayatul munafik salas ing nabinta. Sering tak dengar dari pidato para ustad. Muntamele nau dengan si munafik ino kita telu tandana. Idza haddatsa kadzaba, munang raos ajak doang gawe na. Okok kah istilah batur sabun ok. Toda sabun ok, sabun okok. Sok nang raos na aja. Ya. 10 raos namun na tetusai. Nah, ini tanda dengan munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada khalafa, muna berjanji girang ingkar janji. Si ketelu, wa iza u'tumina khana, muna percaya ia girang na khianat. Mun dengan nitip raos dia na mungkin berkurang, girang na berombo. Lamun dengan nitip kepeng ngombe ibu-ibu, girang na berkurang, dia na mungkin berombo. Nah itulah angkun tah. Maaf nunas, maaf mami, ibu, saudaraku semua. Lelah halau ita puasa.
Lapar atau ndak ita puasa? Kelaparan ta. Ena perintah puasa ini perintah Jokowi, ado ngodek kuah nyebok aku dalam balai makan. Lagu puasa ini perintah Allah. Dek tersemel. Yang punya langit, punya bumi adalah Allah. Yang memberikan segalanya adalah Allah. Kesehatan, kenikmatan seluruhnya diberikan oleh Allah. Dia yang memerintahkan kita berpuasa, dan puasa itu untuk kita. Dek tersemel. Lamun narak dengan puasa besur kembik leken jelojak dia nak puasa no mak kakak no. Mulan dia nak puasa ta ado mulan dia nak ketuannya. Panang ngalak mi mah baru ino. Dengan puasa mesti lapar. Sayyidina Umar, jemaah sekalian, Sayyidina Umar sahabat dekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia puasa, batu tolokna lek tianna. Siang kun laparna, apalagi kelas tiang pelungguh. Angkat tiang mun tiang puasa, jam baluk jam siwak dia ganggu rapat ibu na le balik. Bercata lu ku silih. Bena panas tiang ta bena pedang si melenggan. Pokoknya kah puasa ini jentah ngono bek. Iya tu na beli alok pahalan dengan puasa. Ya. Setiap amal anak Adam itu adalah untuknya. Lagu lamun puasa kata Nabi dalam hadis kudusi illa saum ya wa ana ajzibih, ada kalimat wa ana ajzibih, aku sendiri yang tahu bagaimana kelebihan orang berpuasa. Ngene lelah ta jemaah sekalian terus telekak kenjelo eler pahalana. Mara ibarat debu di atas batu si tegel, datang angin, datang hujan blek, kira-kira arak debu ini di atas batu ini ngenoang ku nailer pahara puasa muntagirang ajak lek bulan Ramadan. Ka bapak-bapak, ibu-ibu si jadi sundagar ndak tegirang ajak. Sundagar terike, sundagar buah mara ustad nomenin. Jipira buah pene bro na tawarin na jeli molasio lau ida jak kusade wah jibalu iya kah. Ase ala kun kita ida padahal dara laku ala kan ngone. Batina 5 yu lekakna segorong. Nenek kanggo ibu-ibu. Kata Nabi jemaah sekalian, amal yang paling baik diterima, hasil usaha yang diterima adalah dari kejujuran. Ndekna berkah hasil utahan tak munta barengin nasi aja. Ndekna berkah pegawaian tak munta girang aja, munta girang bohong. Pantas ia pihak nasi ulama salah satu penyebab puasa pahalanya hilang karena bohong. Kana Dauda yakulu min amali yadih. Nabi Daud alaihi salam ndekna milih ngelorang apa jua mondek hasil tanganna sendiri. Karena memang bohong niki jemaah sekalian luar biasa. Dan penyebab salah satu dengan masuk di dalam neraka adalah girang saaja, girang sa bohong. Iyakumul kadhib, Nabi. Jauang saaran bohong, jauang saaran ajak. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena bohong itu adalah perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan orang berdosa itu adalah pasti masuk neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi otak benengna pegawaian salah ini kadang mulai dari kebohongan. Apalagi jemaah sekalian pimpinan bohong kepada rakyat, nauzubillah. Atau anak bohong kepada ibu bapaknya, atau murid berbohong kepada gurunya, atau sebaliknya. Yang jelas Nabi mengatakan iyakumul kadhib. Iyakum itu mendengar ngaji nahu jemaah sekalian isim yang bimakna fi'il amr. Jauhilah, atruku atau yantahu diartikan. Jauhi, jauh-jauh, ndak rapat sakirang pegawaian bohong. Niki jemaah. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Angkun dengan munajari penduduk neraka jemaah sekalian di dalam Quran, khudu panggunnu. Allah Ta'ala merintah malaikat Malik. Wahai malaikat Malik, khudu. Apa bahasa ini? Kongko iya. Mun bahasa lenek jak dara alus. Oros-orosa manukah? Apa bahasa tadi Pak Bur? Ngorosa mana? Munawah nyata jadi penduduk neraka.
Khuduh pagulluh, ikat tangannya disatukan jadi satu, kakinya disatukan jadi satu, diperdekat kakinya dengan tangannya dan tengkoknya. Jadi marak kolsi no bulatnya marak bola no. Ya Allah Rabbi, siapa mereka? Satu di antaranya dengan sekirang lekak, dengan sekirang bohong, termasuk bohong waktu dia berpuasa. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min zalik. Kemudian kebohongan ini jemaah sekalian yang ngotorin keimanan ta. Ia akan menghambat keimanan ta. Apa ngana bahasa Nabi le hadisnya jemaah sekalian, iyyakumul kadzib fa innal kadzib mujanibul iman. Ia akan geres iman ta, kotor keimanan ta, menghalangi keimanan itu lamun dengan segirang bohong, segirang ajak. Maaf bapak-bapak kah si para jari sundagar suruh na batu harian, telu jelum 4 jelum dek man sadek batu rongkos jemaah nggih datang ambil ke ongkos ta jemaah nggih dia nak buat jemaah na arang anu ite mungkin aja insyaallah dia narak narak pada berarti mun dengan bekuli ino dengan kekurangan tato tondek bu mun dengan kulit dengan kekurangan dia milih bekuli dengan muna lengkap muna luwe kepengna kuih berasna luwe persiapan lebaranna rakatna doang sekintal na gemas bayi bekuli kepengna doang 10 juta untuk beli batik beli pakaian nyambut Idul Fitri kan mulai wah dengan nangka mikir muna tanggal 20 mulai mikir apa terkadang beli rekat jari cerorot jari koping gajah jari keluan jari nakah duit terpikiran kadang-kadang musalla no kurang dengan terawih masih maju ya mami nami kirang ino subhanallah no lamun dengan girang ajak dosa lekakna niki mujanibul iman terhalang keimanannya si angkun belek searan dengan berdusta. Wailu yauma idzil lil mukazzibin. Celakalah nanti pada hari kiamat orang yang mukazzibin dengan si ajak, dengan si bohong. Jemaah sekalian, lamun naenta terpleset di tengah langan, reba ita paling naenta ini bakat. Lagu lamun dengan berdusta dengan lisannya terpeleset ngomong bohong bisa nyawa melayang jemaah. Searan mun dengan ajak mun dengan berbohong. Itulah bahayanya jemaah sekalian dan maksud dengan kebohongan niki. Dan Nabi sangat menyesalkan jika umatnya ada yang berbohong. Justru Nabi mengatakan dalam separuh hadisnya yang artinya jika ada di antara kamu muncul setelahku pimpinan yang berbohong dan tindakannya berbuat zalim, kamu ikuti kebijakannya dan kamu benarkan kebohongannya. Laisa ummati wa laisa minna. Itu bukan umatku dan itu bukan bagian dariku, bahasa Nabi. Ndekna aku ita si Nabi ta jadi umatna. Siapa mereka? Ketika ada pemimpinan, kata beliau, pimpinan itu kebijakannya zalim, lalu suka berbohong kepada rakyatnya. Lalu kamu benarkan kebohongan itu, ikut-ikutan, kata Nabi. Laisa min ummati wa laisa minna wa laisa min ummah. Itu bukan bagian dari aku dan bukan itu umatku. Nauzubillah. Siapa mereka? Si girang bohong. Intinya jemaah sekalian, penyakit bohong niki penyakit berbahaya. Mohon maaf lalu kita terutama bulan suci Ramadan niki. Nggih, jangan sampai batal pahala puasa kita. Sementara puasa niki dipuji oleh Nabi enta. Man shama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa sehari saja bulan suci Ramadan, terhapus dosanya yang terdahulu. Si hebatna searan berpuasa. Apalagi mau ita nanjak batur ta bebukaan. Apa tadi bebukaan? Nih, pemetoan bahasa Sembalun. Pemecat.
bebukan, sadek ta, batur ta. Apakah itu berupa kenyaman ke, bubur ke, pokoknya si dingin-dingin kah dengan puasa. Ndak si beneng pesadek dengan puasa. Dengan puasa rakat beneng pe dengan si lunak-lunak. Mampatara saiman, saya nyadek dengan bebukaan, le dengan si berpuasa. Palahu ajruhu, mau ia pahala lekan dengan si berpuasa ini. Min gairi ayyan taqisa min ajri saimin syai'an, tidak dikurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi lain lekan ta mau pahala, muntagirang nyadek tetangganta semeton jarinta bebukan. Kadendek remehang mana kenyaman gak sai bapak-bapak mami nggih. Tanjak batur ta beli alok pahalana. Beli alok pahalana. Lagu manangane beli pahalana santung-santung aja ita. Masya Allah. Dit baca talok ita aja kadang-kadang. Di dalam hukum Islam termasuk muntamiak cerita aja-aja bohong terus arina rerek dengan termasuk itu wailul lahu kata Nabi. Ada sahabat Nabi bernama Bazhar. Dia menerima hadis dari bapaknya, bapaknya nerima dari ayahnya, dari kakeknya. Apa bahasa Nabi jemaah sekalian? Wailun. Siapa yang wail? Alladzi yuhadditsuna ayyukazzibu liyudhika bihi qauman. Celakalah orang ketika bercerita lalu dia bohong dengan maksud supaya orang tertawa. Liyudhika bihil qauma, dengan tujuan supaya orang lain pada rerek dengan cerita-cerita si pihak-pihak neno, padahal ya aja. Pawailul lahu bahasa Nabi. Celaka dengan ino, bahaya dengan ino. Diulangi 2 kali dia hadis niki. Kan luwek dengan girang miak cerita-cerita adik tererek kan. Ini termasuk katanya termasuk itu mencelakakan diri kita sendiri. Wailul lahu, cerita yang dibuat-buat untuk mengundang orang lain tertawa dengan cerita itu, termasuk itu adalah wail, menimbulkan kecelakaan, menimbulkan bahaya le dengan si bercerita. Mundeku salah lai arak cerita dengan nggih ndek nabani turun taek mbu kenyamen ule yang bait anjar. Kan tidak mungkin tatu cerita ini. Dengan taik bau kenyaman dia nabani turun ule mbay tanjar. Tidak mungkin doang ini. Tentu arak cerita dah. Cerita laik-laik. Lah kan tidak mungkin masuk akal. Suruhna anak ngembu kenyaman. Taik ya. Amak mbe ku bau. Tijo angan dia ngerti. Suruhna turun anak nih ya taik nenek mek bau. Kada tuh turun malik. Dia masuk akal. Cerita-cerita yang berbohong mengundang dengan supaya rere ini termasuk wailul lahu. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara sekalian, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ketika kita berpuasa jangan pernah kita berbohong, karena buwe pahalan puasan ta ndek narak mau ta lapar doang mau ta melentang nginem doang mau ta, tapi pahala tidak akan didapatkan. Hal ini bisa ditelaah dalam kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh Abu Jabir Al-Jazair. Kurang lebih seperti itu jemaah nggih. Nah, itulah oleh-oleh dari kami mewakili teman-teman para azatis dan para alumni yang ikut bersafari Ramadan pada malam hari ini. Sekedar ini barangkali Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terpenting bahwa kami dari Pondok Pesantren Ashabul Yamin Si Arak Le Sukamulia niki yang didirikan oleh almarhum ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Hasan Alwi BA. Beliau adalah orang tua kita semua nggih. Nah, inilah bijan beliau sebagai penerusnya mimpin kami lek pondok Kakanda Al-Ustadz Haji Kakanda Ustadz Wildan Ansori, dan juga sekaligus merangkap sebagai kepala sekolah aliyah. Berkenan arah anak tatamat lek sanawiyah lek SMP sila bau datemang lek madrasah aliyah ta. Dan lalu alok persyaratanna. Dan alhamdulillah tahun ini kita sudah punya asrama. Jadi santri-santri yang mau diasramakan kami siap menampung di situ, dan program intinya di situ bagaimana menjublok anak kita na pinter cekat bahasa kitab kuning. Tahu nahu sarab na cekat baca kitab kuning. Nanti setelah dia tamat begitu masuk mahat ndek nak kelawalahan alok le mahat.
dan kami salah satu pembimbingnya di asrama di Madrasah Aliyah niki. Mohon maaf kalau ini lebih lebih khusus nggih lamun arep bijan pelungguh, dan insyaallah ndek nama halalo marak le tempat-tempat silain. Murah meriah, lagu ndek murahan insyaallah. Dan alumni kami alhamdulillah nggih bisa dilihat termasuk di wilayah sini banyak alumni kita dari Madrasah Aliyah. Di pondok niki ada lembaga ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah, dan ada madrasah aliyah. Nah, khususnya di aliyah menarak bijak pelungguh berkenan ingin kami asuh di asrama Nunas, sila datang. Mengenai persyaratan kita diskusikan di tempat itu. Nggih. Ibu-ibu lu anak dah menara anak dah sila. Muna pacu anak dah surat Nabi tak kuat-kuat beranak. Lamun pacu lagu lamun de keruan de Quran judulna anak dah jak de tahu lu alu anak ta. Lagu lamun rajin, solah, saleh, molah ita kepada beranak bilang kemis numbi yang penting napa acu lagu anak. Ketemang yang menara anak tamat SMP, tamat sanawiyah, nggih temang ya le aliyah. Insyaallah kami dengan teman-teman yang lain sebagai pengasuhnya. Sekedar ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Munas maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.